Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang masih memberi kita nafas di antara penatnya hidup, memberi kita kesempatan untuk memperbaiki diri di tengah perjalanan tak menentu yang disebut dunia. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah menunjukkan jalan terang di antara kegelapan pikiran dan ketidakpastian rezeki. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, sebelum kita mulai, mari kita niatkan hati untuk mencari hikmah dan pelajaran hidup dari kisah hari ini. Jangan lupa tekan tombol like, tulis pendapat sahabat di kolom komentar, dan subscribe agar sahabat tidak ketinggalan video penuh makna berikutnya. Sahabat beriman, pernahkah engkau merasa hidupmu seperti dompet basah yang jatuh di tengah pasar becek? Masih ada dompetnya, tapi isinya kosong, hanya menyisakan tanda tanya besar dalam hati. Engkau bangun pagi, membuka dompet, dan melihat di dalamnya hanya ada debu dan kartu parkir yang lusuh. Di situ muncul gumaman kecil dalam hati. Kenapa ya rezekiku seolah tak pernah cukup? Padahal engkau bekerja keras, berusaha sekuat tenaga, tetapi hasilnya seperti angin lewat. Datang sebentar, lalu hilang. Mungkin saat ini engkau merasa lelah, bukan hanya karena kerja, tapi karena jiwa yang mulai kehilangan arah. Sahabat beriman, pernahkah terpikir bahwa yang membuat rezeki terasa serat bukan karena kerja kita kurang keras, tapi karena lidah kita tak dijaga? Ada 3 kata sederhana yang sering kita ucapkan tanpa sadar, tapi justru menjadi penghalang besar bagi datangnya rezeki. 3 kata yang getarannya bisa menutup pintu keberkahan, mengubah energi kelimpahan menjadi kesempitan. Karena sesungguhnya, sebagaimana tubuh kita hidup dengan makanan, hati kita hidup dengan ucapan. Dan kata-kata adalah doa. Doa adalah energi, dan energi adalah sinyal yang dikirim ke langit. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun hatid." Artinya, tidak ada suatu kata yang diucapkan melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Ayat ini menegaskan bahwa setiap ucapan bukan hanya keluar dari mulut tapi juga tercatat di langit, menembus dimensi batin, menjadi gelombang yang kembali kepada diri kita sendiri. Ketika engkau berkata, "Aku sulit kaya, hidupku susah," atau "rizkiku serat," semesta tidak menafsirkan itu sebagai curhat, tapi sebagai perintah. Semesta bukan makhluk yang memahami candaan, tapi sistem yang tunduk pada getaran dan makna. Maka jika engkau terus mengulang kalimat yang menggambarkan kekurangan, engkau sebenarnya sedang memerintahkan realitas untuk memantulkan hal yang sama. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata yang baik atau diam." Ucapan baik bukan hanya tentang sopan santun, tapi tentang menjaga energi kehidupan. Karena dalam tiap kata yang keluar, ada kekuatan untuk mencipta. Para sufi terdahulu berkata, kata-katamu adalah rumah tempat jiwamu tinggal. Jika kata-katamu sempit, maka jiwamu akan tinggal di ruang sempit. Tapi jika kata-katamu lapang, maka rezekimu pun akan ikut lapang. Sahabat beriman, dunia ini bergerak dengan hukum-hukum halus. Dalam budaya Jawa dikenal istilah ilmu titen, yakni kebijaksanaan membaca tanda-tanda alam dan kata. Orang tua dahulu sering berkata, "Ojo sembarangan ngomong, nanti kelakon." Mereka bukan sedang menakut-nakuti, tapi sedang memberi peringatan bahwa ucapan adalah jembatan antara pikiran dan kenyataan. Dalam Islam pun begitu. Kata adalah doa, doa adalah wujud niat, dan niat menentukan takdir. Pernahkah engkau mendengar wajangan orang bijak yang berkata, "Wong uripe hatine sempit, rezekine mung ngintip"? Artinya, orang yang hatinya sempit, rezekinya hanya bisa mengintip, tapi tak bisa menetap. Kesempitan hati itu seringkali lahir dari ucapan negatif, dari keluhan yang diulang setiap hari. Padahal bisa jadi yang membuat rezeki pergi bukan karena Allah tidak memberi, tapi karena hati kita menolak dengan kata-kata yang salah. Sahabat beriman, mari kita renungi sejenak. Ketika engkau bangun pagi dan berkata, "Hari ini pasti berat," maka tubuhmu, pikiranmu, dan bahkan takdirmu akan bergerak sesuai kalimat itu. Otak manusia tidak bisa membedakan antara gurauan dan kenyataan. Ia hanya merekam apa yang engkau ucapkan dan menjadikan kenyataan baru. Itulah yang dalam ilmu modern disebut self-fulfilling prophecy, nubuat yang menjadi nyata karena diulang terus-menerus. Dan ini sejatinya setelah diajarkan jauh sebelum psikologi mengenalnya. Dalam hadis disebutkan bahwa Allah berfirman, "Aku sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku. Maka jika engkau berprasangka baik, engkau akan mendapatkan kebaikan.
Tapi jika engkau terus berprasangka sempit, maka semesta pun menyempitkan jalanmu. Karena prasangka itu lahir dari ucapan, dan ucapan adalah bentuk lahir dari isi hati. Sahabat beriman, ada kisah sederhana tapi penuh makna. Seorang pedagang kecil bernama Denny setiap hari mengeluh kepada teman-temannya. Rizki gue serat, hidup gue berat, padahal ia rajin, pandai, dan jujur. Tapi anehnya, setiap usaha yang ia mulai selalu berhenti di tengah jalan. Suatu hari ia menemui seorang guru tua di Garut. Sang guru hanya tersenyum dan berkata, "Masalahmu bukan di kerja kerasmu, tapi di lidahmu. Engkau telah menutup pintu rezekimu sendiri dengan kalimat yang engkau unapkan setiap hari." Sejak saat itu, Denny berhenti mengeluh. Ia ganti ucapannya menjadi, "Rizki gue sedang dalam perjalanan. Allah sedang mempersiapkan yang terbaik." Tak butuh waktu lama, peluang-peluang baru bermunculan. Rezekinya mengalir deras dari arah yang tak pernah ia duga. Allah Ta'ala berfirman, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan menjadikan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ayat ini menunjukkan bahwa takwa bukan hanya tentang ibadah ritual, tapi juga tentang menjaga lisan agar selaras dengan keyakinan. Ketika ucapanmu selaras dengan doa dan usahamu, maka semesta akan bergerak sesuai kehendak ilahi. Tapi jika ucapanmu bertentangan, maka engkau sendiri yang memutus aliran rahmat itu. Sahabat beriman, Rasulullah SAW juga mengajarkan doa yang indah ketika menghadapi kesempitan hidup. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani, wa a'udzubika minal ajzi wal kasali, wa a'udzubika minal jubni wal bukhli, wa a'udzubika min ghalabatud daini wa kuhrir rijali. Artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kesedihan dan kecemasan, dari kelemahan dan kemalasan, dari sifat pengecut dan kikir, serta dari lilitan hutan dan tekanan manusia. Doa ini bukan sekedar permintaan, tapi pengaturan energi batin. Setiap kata di dalamnya membersihkan pikiran dan mengganti getaran negatif menjadi pasrah dan yakin. Karena doa bukan hanya menembus langit, tapi juga mengubah diri. Sahabat beriman, ucapan adalah cermin isi hati. Jika lidahmu mudah mengeluh, berarti hatimu sedang jauh dari syukur. Dan jika syukur mulai hilang, maka nikmat akan perlahan ditarik. Sebaliknya, ketika engkau mulai melatih diri untuk mengucap yang baik, meski keadaan belum berubah, maka pintu keberkahan akan mulai terbuka satu persatu. Bersyukur bukan berarti segalanya perfect, tapi mengakui bahwa Allah masih memberi lebih banyak daripada yang kita sadari. Mari kita belajar dari seorang tukang tambal ban bernama Pak Roso. Hidupnya sederhana, warung tambalnya kecil. Tapi entah kenapa rezekinya selalu ramai. Setiap hari ada saja orang datang, bahkan dari tempat jauh. Ketika ditanya rahasianya, ia tersenyum dan berkata, "Saya setiap pagi bilang begini ke Allah, kalau saya ini masih berguna buat bantu orang, tolong kirim yang butuh, saya siap. Yang penting hati saya nggak bocor." Kalimat sederhana itu menyimpan makna besar. Ia tidak mengejar uang, tapi menjadi saluran rezeki. Dan karena hatinya bersih, semesta pun menyalurkan rezeki lewat tangannya. Sahabat beriman, dari sinilah kita belajar bahwa rezeki bukan hanya hasil kerja, tapi hasil kesiapan hati. Banyak orang bekerja keras, tapi hatinya bocor oleh keluhan. Akibatnya, rezeki masuk lalu keluar tanpa jejak. Tapi orang yang hatinya lapang dan lisannya bersyukur, meski sedikit yang datang rasanya cukup dan berkah. Karena keberlimpahan sejati bukan di jumlah, tapi di rasa cukup. Rezeki bukan tentang siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling jernih. Allah tidak menilai besar kecilnya pendapatanmu, tapi kebersihan niat dan ucapannya. Itulah mengapa Rasulullah SAW mengajarkan zikir sederhana namun penuh makna. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu bahwa Rabbul Arsyil Azim. Artinya, cukuplah Allah bagiku, tidak ada Tuhan selain Dia, kepadanya aku bertawakal dan Dia adalah Tuhan yang Maha Agung. Zikir ini menanamkan rasa cukup di hati, menutup pintu keluhan dan membuka pintu ketenangan. Karena orang yang merasa cukup akan menarik kecukupan, tapi orang yang selalu merasa kurang akan terus hidup dalam kekurangan meski harta berlimpah. Sahabat beriman, hidup ini ibarat cermin. Apa yang kita pancarkan, itu pula yang kembali. Jika engkau memancarkan rasa syukur, maka engkau akan menarik berkah. Jika engkau memancarkan keluhan, maka engkau akan menarik kesempitan.
Maka mulai hari ini berhentilah mengutuk nasib dan mulailah memperbagi kalimat. Gantilah aku susah menjadi aku sedang diuji. Gantilah rezekiku seret menjadi rezekiku sedang dalam perjalanan. Karena kata-kata itu bukan sulap, tapi sinyal yang mengatur arah pikiran dan tindakanmu. Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka. Dan salah satu yang harus diubah pertama kali adalah ucapan. Karena dari ucapan lahir tindakan, dari tindakan lahir kebiasaan, dari kebiasaan lahir karakter, dan dari karakter lahir takdir. Maka siapa yang menjaga lisannya, sesungguhnya ia sedang menjaga takdirnya sendiri. Sahabat beriman, saatnya kita mulai bicara dengan lebih sadar. Setiap kata yang keluar harus kita pastikan membawa cahaya, bukan kegelapan. Ucapkan yang menenangkan, bukan yang menakutkan. Ucapkan yang menguatkan, bukan yang melemahkan. Karena lidah bisa menjadi alat membuka rezeki, tapi juga bisa menjadi penghalangnya. Bayangkan setiap kata sebagai benih yang engkau tanam di ladang semesta. Jika yang engkau tanam adalah syukur dan harapan, maka engkau akan menuai kebahagiaan. Tapi jika yang engkau tanam adalah keluhan dan pesimisme, maka yang tumbuh adalah duri kehidupan. Jadi mulai sekarang, rawat ladang ucapanmu dengan kata yang baik. Sahabat beriman, mungkin hari ini hidupmu belum berubah, tapi yakinlah ketika ucapanmu berubah, getaran batinmu berubah, dan doa-doamu berubah, maka langit pun mulai bergerak. Ubah satu kalimat, ubah satu kebiasaan, ubah satu doa, dan lihat bagaimana Allah mengubah jalan hidupmu perlahan tapi pasti. Hidup bukan tentang seberapa keras engkau mengejar, tapi seberapa tenang engkau berjalan dalam keyakinan. Uang, jabatan, dan dunia hanyalah bayangan, tapi keyakinan dan ucapan adalah cahaya yang menuntun langkah. Jadi berhentilah mengejar bayangan dan mulailah menyalakan cahaya. Sahabat beriman, setiap ujian adalah panggilan untuk naik tingkat. Jangan takut miskin, jangan takut gagal, takutlah jika lisannya mulai kehilangan iman. Karena orang yang menjaga lisannya menjaga jiwanya, dan orang yang menjaga jiwanya Allah akan menjaganya pula. Maka hari ini mari kita tanam dalam hati sebuah kalimat sederhana tapi kuat. Saya percaya Allah sedang menulis takdir terbaik bagiku. Ucapkan kalimat itu setiap pagi sebelum memulai aktivitas, dan lihat bagaimana hidupmu perlahan berubah menjadi lebih tenang, lebih lapang, dan lebih penuh keberkahan. Sahabat beriman, jika hari ini hidupmu belum berubah, tapi yakinlah ketika ucapanmu berubah, getaran batinmu berubah, dan doa-doamu berubah, maka langit pun mulai bergerak. Ubah satu kalimat, ubah satu kebiasaan, ubah satu doa, dan lihat bagaimana Allah mengubah jalan hidupmu perlahan tapi pasti. Hidup bukan tentang seberapa keras engkau mengejar, tapi seberapa tenang engkau berjalan dalam keyakinan. Uang, jabatan, dan dunia hanyalah bayangan, tapi keyakinan dan ucapan adalah cahaya yang menuntun langkah. Jadi, berhentilah mengejar bayangan dan mulailah menyalakan cahaya. Sahabat beriman, setiap ujian adalah panggilan untuk naik tingkat. Jangan takut miskin, jangan takut gagal, takutlah jika lisannya mulai kehilangan iman. Karena orang yang menjaga lisannya, menjaga jiwanya. Dan orang yang menjaga jiwanya, Allah akan menjaganya pula. Maka hari ini, mari kita tanam dalam hati sebuah kalimat sederhana tapi kuat. Saya percaya Allah sedang menulis takdir terbaik bagiku. Ucapkan kalimat itu setiap pagi sebelum memulai aktivitas. Dan lihat bagaimana hidupmu perlahan berubah menjadi lebih tenang, lebih lapang, dan lebih penuh keberkahan. Sahabat beriman, jika hari ini engkau menonton video ini karena merasa rezekimu seret, ketahuilah bahwa Allah sedang memanggilmu untuk memperbaiki ucapanmu. Karena setiap rezeki yang tertunda bukan berarti hilang, tapi sedang disiapkan agar engkau siap menerimanya dengan hati yang benar. Jadi jangan menyerah, jangan berhenti berharap, dan jangan berhenti berkata baik. Terima kasih sahabat beriman telah menyimak sampai akhir. Semoga Allah melapangkan rezekimu, menenangkan hatimu, dan memperindah ucapanmu dengan kalimat yang penuh syukur dan iman. Jangan lupa tinggalkan komentar di bawah dengan kalimat, saya percaya Allah akan bukakan jalan rezeki saya. Karena siapa tahu kalimat itu menjadi saksi turunnya pertolongan Allah padamu. Sampai jumpa di video berikutnya. Insya Allah kita akan membahas hikmah dan pelajaran hidup lain yang menenangkan hati dan menumbuhkan iman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.